Zor, lo kenapa sih? Tadi gue panggil kayaknya lo lagi buru-buru banget. Iya, padahal kita tuh mau ngajakin lo nugas di kafe. Duh gak bisa guys, gue tuh ada banyak banget tugas. Ada BEM, ada HIMA, ada organisasi, kepanitiaan. Pokoknya gak bisa, pusing banget, gak bisa. Aduh, dia lagi kenapa sih, Nan? Kayaknya lo lagi stres dah, Zor. Terus apaan sih? Nah, jadi menurut Hans Selye, stres adalah respon alami tubuh terhadap setiap tuntutan atau tekanan yang diterima oleh suatu individu. Stres tidak selalu berasal dari hal buruk, tetapi dari setiap perubahan atau tuntutan yang mengharuskan tubuh dan pikiran untuk beradaptasi. Stres ini sendiri terbagi menjadi dua tipe, yaitu eustress dan distress. Yang pertama yaitu eustress. Eustress sendiri adalah stres yang bersifat positif. Stres ini justru bisa memotivasi dan meningkatkan performa kita. Misalnya, saat kita menghadapi ujian, presentasi penting, atau target pekerjaan. Rasa tegang yang muncul membuat kita jadi lebih fokus, lebih semangat, dan terdorong untuk mempersiapkan diri dengan baik. Walaupun terasa menekan, eustress membantu kita untuk berkembang dan mencapai tujuan. Yang kedua itu ada distress. Distress adalah stres yang bersifat negatif. Stres ini muncul ketika tekanan yang kita hadapi terasa terlalu berat dan sulit dikendalikan. Distress dapat menyebabkan rasa cemas berlebihan, kelelahan, sulit berkonsentrasi, bahkan berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Contohnya, seperti beban kerja yang berlebihan, masalah pribadi yang berkepanjangan, atau tekanan yang tidak disertai solusi. Kesimpulannya, stres itu tidak selalu bersifat buruk. Eustress dapat membantu kita berkembang, sedangkan distress perlu dikelola dengan baik agar tidak berdampak negatif pada kehidupan kita. Nah, itu dia pengertian dari stres, Zor. Iya deh, kayaknya gue stres. Tapi Zo, apa sih yang bikin lo sampai kayak gini? Apa ya penyebabnya ya? Ternyata sumber atau penyebab stres itu terbagi menjadi dua loh. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup segala sesuatu faktor yang berasal dari dalam diri individu. Misalnya, kepribadian, sifat dan karakter, konflik peran, beban kerja, dan tekanan waktu. Yang kedua ada faktor eksternal dalam lingkungan organisasi atau perusahaan. Yang pertama ada perubahan organisasi, gaya kepemimpinan dan hubungan kerja yang otoriter dan kurang dukungan sosial. Ketiga, beban kerja berlebihan. Dan keempat, budaya organisasi yang kompetitif dan tuntutan yang berlebihan tanpa kompromi keseimbangan hidup kerja. Yang terakhir ada faktor eksternal dalam lingkungan luar. Misalnya lingkungan fisik kerja yang terlalu bising atau memiliki pencahayaan yang buruk, perubahan sosial dan ekonomi, tekanan sosial dan politik, serta perkembangan teknologi. Oh, jadi itu Zo, penyebab yang bikin lo stres sampai kayak gini. Ya gitu deh. Nah, mau tahu nggak gimana caranya biar nggak stuck di sini-sini aja? Mau. Terdapat 3 cara untuk penanganan stres yang disebabkan oleh tekanan beban kerja. Yang pertama, prioritaskan tugas. Jangan kerjakan semua hal secara bersamaan. Identifikasi tugas sesuai prioritas. Bagi tugas menjadi mendesak penting, penting tidak mendesak tidak penting, dan tidak mendesak tidak penting. Yang kedua, teknik time blocking dan single tasking. Alih-alih multitasking, alokasikan blok waktu spesifik untuk satu tugas. Misalnya, 90 menit hanya untuk mengerjakan bab tugas akhir. Setelah blok waktu habis, istirahat dan beralih ke tugas lain. Ini meningkatkan fokus dan meminimalkan perasaan kewalahan yang disebabkan oleh lonjakan pekerjaan. Yang ketiga, penetapan batas keterlibatan. Belajarlah untuk menetapkan batas yang jelas. Identifikasi batasan keterlibatan dalam organisasi dan kepanitiaan. Jangan takut untuk menolak karena keseimbangan antara studi dan kegiatan non-akademik wajib dipertahankan untuk mencegah burnout. Jadi gitu. Oh gitu ya. Kalau pencegahannya gimana deh? Nah, untuk pencegahannya ada loh tips supaya lu dan kita semua itu nggak sampai stres kayak gini. Ini dia tipsnya. Kalau kamu lagi di fase itu, tenang, kamu gak sendirian. Aku akan share beberapa tips supaya kamu gak gampang stres. 1. Tarik napas. Kelihatannya sepele, tapi napas itu ngaruh banget loh.
Coba tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, dan hembuskan 4 detik. Ulangi beberapa kali. Kadang yang kita butuhin itu cuma berhenti sebentar. Kedua, jangan simpan semuanya di kepala. Kalau semuanya cuma dipikirin, kepala kita jadi penuh. Tulis aja, mau di notes, kertas, ataupun jurnal. Nggak harus yang bagus banget kok, yang penting kita nggak nyimpen hal itu di kepala kita. Yang ketiga, kenali batas diri. Emang nggak semua hal itu harus kita kerjain sekarang juga. Dan nggak semua hal harus kamu tanggung sendirian. Istirahat itu bukan berarti kamu lemah, tapi bentuk tanggung jawab ke diri sendiri. Tips yang keempat, lakukan hal kecil yang kamu suka. Gak perlu healing yang mahal. Minum kopi sambil dengerin lagu yang kita suka, atau jalan-jalan sebentar, maupun ngobrol sama temen yang bikin kita nyaman. Itu udah cukup buat ngecas energi kita. Ingat ya, kita semua itu bukan mesin, kita manusia. Gak apa-apa kalau capek, gak apa-apa kalau mau istirahat. Pelan-pelan aja, yang penting kita gak boleh nyerah.